Halo guys, perkenalkan nama saya Cindy Rorong. Saya adalah mahasiswa S1 Fakultas Keperawatan UNPRI Manado. Pada saat ini saya akan menjelaskan masalah-masalah dalam kehamilan. Nah, sekarang kita masuk pada masalah kehamilan yang pertama, yaitu DM atau diabetes mellitus adalah kelainan metabolisme karbohidrat di mana glukosa darah tidak dapat digunakan dengan baik sehingga menyebabkan keadaan hiperglikemia. DM merupakan kelainan endokrin yang terbanyak dijumpai. Yang paling sering terjadi yaitu diabetes mellitus yang diketahui sewaktu hamil yang disebut DM gestasional dan DM yang telah terjadi sebelum hamil yang dinamakan DM preekstansi. Sekarang kita masuk pada tanda dan gejala dari DM, yaitu yang pertama, sering buang air kecil. Yang kedua, mudah haus dan banyak minum. Yang ketiga, mudah lapar. Yang keempat, biasanya pada penyakit DM, orang yang terdapat luka biasanya penyembuhannya itu membutuhkan waktu yang lama. Dan yang kelima, sering kesemutan. Nah, penata laksanaan diabetes pada kehamilan biasanya dilakukan secara terpadu antara dokter kebidanan, penyakit dalam ahli gizi, dan spesialis anak. Sasaran penata laksana adalah mencapai kadar gula darah yang normal, yaitu gula darah puasa kurang dari 105 mgdl dan 2 jam sesudah makan kurang dari 120 mgdl. Sasaran dapat dicapai dengan melakukan pengaturan makan. Masalah kehamilan yang kedua yaitu hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami peningkatan tekanan darah secara kronis, yaitu dalam waktu yang lama, yang mengakibatkan angka kematian dan angka kesakitan. Nah, seseorang dikatakan menderita tekanan darah tinggi atau hipertensi yaitu tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan diastolik lebih dari 90 mmHg. Pelaksanaan dari hipertensi yaitu jika tekanan darah diastolik lebih dari 110 mmHg, berikan obat antihipertensi sampai tekanan darah diastolik di antara 90 sampai 100 mmHg. Obat pilihan antihipertensi adalah hidralazin yang diberikan 5 mg 4 pelan-pelan selama 5 menit sampai tekanan darah turun. Sekarang masalah kehamilan yang ketiga yaitu hiperemesis gravidarum adalah mual dan muntah berlebihan pada wanita hamil sampai mengganggu pekerjaan sehari-hari karena keadaan umumnya menjadi memburuk karena terjadi dehidrasi. Nah, tanda dan gejala dari hiperemesis gravidarum terbagi atas 3 tingkatan, yaitu tingkatan yang pertama ringan, yang kedua sedang, dan yang ketiga itu berat. Nah, pada tingkatan yang pertama yaitu nafsu makan berkurang, berat badan turun, turgor kulit berkurang, lidah kering. Dan tingkatan yang kedua yaitu lemah, apatis, turgor kulit mulai jelek. Yang ketiga, keadaan umum jelek, kesadaran sangat menurun. Penanganan dari hiperemesis gravidarum yaitu yang pertama, sementara waktu menghindari bau-bauan yang menyengat selama kehamilan. Yang kedua, menghindari cahaya yang terlalu terang atau berlebihan. Yang ketiga, mengonsumsi makanan secara teratur yang mengandung karbohidrat yang tinggi tapi rendah lemak. Yang keempat, menghindari segala aktivitas berat yang mengandalkan gerakan tangan dan kaki. Dan yang kelima, berjemur di bawah sinar matahari. Dan masalah dalam kehamilan yang keempat yaitu anemia pada ibu hamil. Anemia pada ibu hamil adalah kondisi di mana satu tubuh tidak dapat memproduksi sel darah merah yang cukup untuk mengedarkan oksigen ke jaringan tubuh pada masa kehamilan. Ibu hamil dikatakan anemia jika kadar hemoglobin saat trimester 1 dan 3 sebanyak kurang dari 11 GRDL atau HB kurang dari 10,5 GRDR pada trimester 2 akibat adanya hemodilus. Gejala anemia pada ibu hamil yaitu yang pertama, ibu mengeluh cepat lelah, yang kedua, sering pusing, yang ketiga, mata berkunang-kunang, yang keempat, malaise, yang kelima, lidah luka, yang keenam, nafsu makan turun, yang ketujuh, konsentrasi hilang, yang kedelapan, nafas pendek atau pada anemia parah, dan yang terakhir yaitu 9, keluhan mual muntah lebih hebat pada hamil muda. Penata laksanaan medis yaitu yang pertama, transplantasi sel darah merah, yang kedua, antibiotik diberikan untuk mencegah infeksi, yang ketiga, suplemen asam folat dapat merangsang pembentukan sel darah merah, yang keempat, menghindari situasi kekurangan oksigen atau aktivitas yang membutuhkan oksigen, yang kelima, obati penyebab pendarahan abnormal bila ada, yang keenam,
diet kaya besi yang mengandung daging dan sayuran hijau. Guys, itulah beberapa penjelasan saya tentang masalah-masalah dalam kehamilan. Jika dari teman-teman ada yang ingin mendaftar atau mencari universitas untuk melanjutkan studi di UNPI Manado atau Universitas Pembangunan Indonesia Manado sedang membuka pendaftaran. Nah, universitas itu sangat bagus, apalagi fakultas keperawatannya. Dan jika ingin mau mendaftar, bisa cek link di Google yaitu UNPI Manado. Terima kasih.